Halo semuanya, answer your question di sini adalah jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar. Welcome back to answer your question. Let's get started. Dari LR Tone, Mas mau tanya, ketika meresikokan 1% di sini 5 juta berarti 50.000. Iya, 1% dari 5 juta ada 50.000, benar. Ini yang dimaksud setiap entry-nya modal 50.000 atau entry full margin 5 juta dengan pasang stop loss, resiko kehilangan 50.000. Kelihatannya agak bingung dengan money management, jadi kita bahas sebentar. 5 juta, 1%-nya berapa? 1%-nya adalah $5 kita bilangnya. Oke, setiap kali entry kalau bisa gagalnya itu $5. Intinya kayak gitu. Caranya bagaimana? Ya taruh stop loss. Atau kalau nggak pakai stop loss, ketika harga sampai minus $5 ditutup otomatis. Nah, itu ada caranya masing-masing. Setiap orang punya cara masing-masing. Jadi kita nggak bisa harus kayak gini, nggak bisa. Ya intinya resikonya per trading harus $5. Jadi itu trading plan masing-masing. Kebanyakan trader gagal itu karena tidak melihat 1% di sini. Dia meresikokan lumayan gede. Contoh 5 juta. Ketika setiap kali dia trading, resikonya bukan $5, tetapi resikonya berapa? 1 juta katakanlah. Atau 500.000, $50. Berarti $50 ini berapa persen dari 5 juta? 10%. 10% di sini kalian hanya diberikan jatah untuk trading berapa? 10 kali. Jadi ketika 10 kali kalian trading gagal, modal 5 juta ini habis. Ya itu gara-garanya kalian itu gagal di trading karena resikonya terlalu gede. Kita selalu bilang overload. Nah, itu jadi resikonya dijaga. Oke, dari Gasmark, Bang, kalau misal kita pakai M30 buat jadi patokan, apa kita juga harus analisa H1, H4, 1D atau daily juga, apa cukup M30 saja? Jawabannya adalah cek time frame besarnya dulu. Time frame itu ada dua, time frame trend dan time frame entry. Ini biasanya M30 di sini itu time frame entry. Berarti time frame trendnya biasanya H4. Nah, kenapa kok kita harus tahu time frame trendnya? Pertama, contoh trend itu apa ini? Trend itu naik atau trend itu bullish. Berarti kita cari apa nih? Kita bukan cari sell posisi, tapi kita cari buy posisi. Ketika dia turun, reject, kita bisa buy di sini. Cari reject di sini itu menggunakan M30. Nah, mencarinya di sini. Tetapi trennya tetap memakai H4. Jadi kita bisa buy di sini, stop loss lumayan kecil, TP lumayan panjang karena ini akan melanjutkan kenaikannya. Itulah sebenarnya fungsi trend dan fungsi time frame entry. Oke, dari Pak Juan Husor. Apa kabar Pak Juan Husor? Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Apakah suatu high dikatakan telah break jika yang membreak itu hanya wick saja? Jawabannya adalah no. Kalau saya biasanya saya menunggu untuk candle tutup. Contoh di area sini ini ada area support dan resisten dan satu candle membreak. Ketika candle membreak, kita tunggu tutup candlenya karena terkadang dia naik kemudian dia turun lagi ke bawah resistennya. Jadi ketika dia naik dia turun lagi. Nah, ini biasanya kebanyakan orang terkena stop loss di situ karena dia ekspektasi oh sudah break, kita buy. Stop lossnya pendek, dia terbreak lagi, dia ketutup lagi atau terkena stop loss. Saran saya tunggu aja sampai dia berhenti kayak gini. Nah, berarti ini udah valid untuk break karena udah tutup di atas area supportnya. Kemudian dia retest, bisa jadi dia akan melanjutkan kenaikannya tergantung tren dan lain-lainnya. Jadi harus menunggu break dan tutup candle. Oke, dari Yuvan Kurniawan, Bang bisa nggak kalau trading scalping per harinya profit lebih dari 3 kali? Jawabannya adalah bisa saja. Profit lebih dari 6 kali, 10 kali, 100 kali pun bisa. Di forex di sini sebenarnya apa sih yang saya suka? Kita itu bisa mengatur resikonya kita sendiri, kita bisa mengatur profitnya kita sendiri. Kita mau tahan sampai profit berapapun itu terserah kita. Enaknya di sana. Tetapi harus dipikir kalau profit lebih dari 3 kali lipat per harinya, kita bisa ekspektasi kita bisa kehilangan modal sangat cepat ini. Nggak usah 3 kali lipatnya, 1 kali lipatnya setiap hari. Contohnya kita modal 1 juta, saya pengen dapat 1 juta juga per harinya. Kalau ekspektasinya kita dapat 1 juta, berarti kita ekspektasi ruginya juga bakalan kehilangan 1 juta. Jadi kalau mindsetnya itu biasanya pengen cepat seperti ini, itu biasanya habis di market atau modalnya itu habis. Jadi hati-hati, mending mindsetnya dikecilin aja. Oke, dikecilin. Soalnya kalau nggak dikecilin, takutnya nanti loss banyak sampai ratusan juta baru sadar bahwa money management itu baik dan resiko terlalu besar itu kurang bagus. Takutnya di sana. Jadi kecilin untuk target profitnya aja.
Oke, dari Fun Game, aku tahu Mas Tama karena mencari pandangan tentang psikologi. Setelah aku lihat video-videonya cukup ringan dan mudah dipahami. Thank you. Saat ini saya mencoba scalping time frame 15 menggunakan indikator MACD untuk TP, stokastik RSI untuk masuk, MA 200 untuk tren. Oke, semua indikator berarti. Cuma kadang tidak sabaran dan ragu teknik seperti ini sehingga kadang close sebelumnya waktunya sehingga hilang yang seharusnya jadi plan. Untuk itu mohon berikan pandangan tentang psikologi agar tetap percaya dengan plan dan agar bisa lebih sabar lagi. Oke, untuk ini namanya psikologi ya. Psikologi itu biasanya itu datang dari diri kita sendiri. Contoh saya ketika kehilangan modal banyak dulu yang 400 jutaan itu, saya kayak ditonjok muka saya. Ini loh, baru saya sadar psikologi, money management, risk management dan lain-lain baru saya sadar. Kalau saran saya itu pakai resiko kecil aja, Pak Fun Game, pakai resiko kecil, pakai resiko 1% atau 0,5% malahan. Pakai resiko kecil, banyakin trading. Jadi kalau pakai resiko kecil, return reward bagus, itu tradingnya bakal lama, jarang banget atau jauh dari margin call, oke? Jauh, modalnya habis itu jauh banget. Jadi kalau saran saya pakai resiko kecil, trading yang banyak, nanti psikologinya kemudian tradingnya itu semakin baik terus menerus. Karena ingat, jam terbang itu juga berpengaruh di trading ini, karena kita bisa technical, kita bisa tarik trendline, kita bisa menggunakan MACD, semua orang bisa kayak gitu, tapi yang bedain ya psikologinya. Oke, dari Bos Kumis, tolong bahas untuk pemula step by step harus belajar dari mana dulu biar terstruktur. Menarik. Jika kalian masih baru banget trading forex, saya sarankan untuk masuk ke channel YouTube saya. Cari di YouTube namanya Rizky Aditama. Kemudian scroll ke bawah. Ada namanya sekolah trading tahap 1 playlist. Itu kalau kalian masih baru, saya saranin mulai dari sana. Jadi apa itu forex, modal berapa, kemudian cara mengatur jam-jamnya, itu ada semua. Kemudian setelah selesai masuk ke tahap 2. Nanti kalian diberikan namanya market structure, support resistance, bagaimana cara menentukannya sampai kalian itu bisa entry di sana. Karena playlistnya bisa sampai sekolah trading tahap 8. Jadi itu ada step by stepnya di sana. Silahkan pelajari dan belajar di sana. Ini semua saya berikan secara gratis. Jadi manfaatin dan silakan belajar. Oke, dari akun Unlock, trading modal technical analysis doang nggak afdol. Pertama kudu siapin fundamental yang kuat. Kalau fundamental udah siap, baru teknikal tambah fundamental, jadinya tebak-tebakan. Ini banyak banget sebenarnya. Ada orang bilang orang teknikal, ada orang bilang saya full fundamental. Kemudian ada yang orang di tengah-tengahnya, saya pakai fundamental juga saya pakai teknikal. Mana yang baik? Dua-duanya juga baik atau tiga-tiganya juga baik. Selama kalian itu make money, selama kalian itu mendapatkan profit, oke? Apalah daya saya bilang ini lo jelek, ini lo jangan pakai ini, mentor ini jelek, mentor itu baik. Siapakah saya? Selama kalian itu mendapatkan untung ketika kalian trading, gunakan. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kalian menggunakan fundamental saja sudah baik, profit konsisten, silahkan. Karena itu working for you. Kemudian ketika kalian menggunakan technical aja dan untung, gunakan juga. Kemudian bagaimana cari yang cocok buat saya? Apakah saya technical atau saya fundamental? Namanya di backtest. Kalian itu coba-coba terlebih dahulu. Kita nggak bisa kalau nggak nyoba. Pakai demo account, dicoba. Pakai technical analysis, di tes. Ini baik apa enggak? Cocok dengan saya apa enggak? Kalau nggak cocok, nggak usah dipakai. Kalau cocok, gunain dan lain-lain. Itu disesuaikan dengan cara trading Anda dan lain-lain. Jadi di sini nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah sebenarnya. Oke, dari One Reason, saya di momen yang abang ceritakan, saya sudah muak trading belajar hampir 4 tahun, masih aja margin call, dan saya nggak tahu mau lanjut apa enggak. Gimana cara bangkitnya? Padahal keyakinan saya harus tetap trading, tapi mungkin istirahat dulu. Iya, kalau memang lagi nggak enak pemikirannya atau kalau nggak enak pikirannya, mending istirahat dulu. Nggak ada yang force kalian. Trading di sini ya kita. Kalau kita capek, istirahat dulu. Nggak ada yang nyuruh kita trading 24 jam. Dan kalau dibilang masih MC atau margin call aja atau habis modalnya, itu sebenarnya ini udah saya bahas berkali-kali. Ada 2 faktor yang bikin kalian gagal. Yang pertama, overload. Lotnya kegedean. Kalian masuknya itu kebesaran. Ini yang biasanya kita namakan serakah. Saya biasanya pakai 0,1. Kemudian saya lihat di sosial media mereka pakai 10 lot, 1 lot. Untungnya gede-gede. Saya pengen ikut. Makanya kalian langsung overload. Lotnya kegedean. Kalau lotnya ini diatur, pakai resiko 1%, jauh banget sama margin call. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, trading. Tapi depannya over trading.
lotnya udah bagus 1%, tetapi kalian tradingnya itu banyak, sehari bisa 20 kali trading, semuanya pakai resiko 1%. Berarti jadinya berapa? Jadinya ya 20%, karena setiap kali trading 1%, 1%, 1%, dan sehari bisa 20 kali trading. Makanya resikonya jadi gede, 20% bukan 1%. Nah, kalau saya saranin kalau mau kayak banyak gitu layer, kayak misalkan dia turun buy lagi, pastiin kalian punya planning ketika dia turun sampai berapa, kemudian kalian kalkulasi kira-kira 1% ini saya bakalan potong menjadi 100, atau saya bakalan potong menjadi 10 kali trading. Berarti setiap kali trading kalian pakai 0,1%. Nah, jadi kayak gitu. Jadi contoh, market itu naik, turun, kalian buy dulu, turun, buy dulu. Misalkan kalian ingin trading 10 kali, ya, 10 kali. Berarti kalian bisa atur seperti ini, 10 kali di sini berarti 0,1 per trading. Jadi kalau di total jadi 1%. Nah, kayak gitu. Bukan yang kayak tadi 10 kali trading tapi pakai 1% semuanya. Ya hancur jadinya. Jadi 10% nggak masuk. Hitungannya itu nggak masuk. Jadi kalau bisa, kalau pengen jauh dari margin call, pakai lot yang kecil atau pakai resiko yang kecil, dan jangan terlalu overtrade. Apalagi kalau kalian masih baru, jangan, benar-benar hati-hati. Saya saranin untuk lihat Sekolah Forex tahap 1 playlist. Di sini kalian bisa mulai dari awal step by stepnya di sana. See you next video. Bye bye.